Kita coba mengundang sekitar 100 orang, itu yang datang cuma 2 orang. Kalau kita sendiri kan ajang kita itu bukan ajang pansos atau main-main saja. Maksudnya banyak orang tua menilai bahwa teman-teman forum anak ini cuma jagongan, ngomong lantur, maksudnya nggak ada hikmah di balik itu semua. Oke, jadi bisa dibilang forum anak itu memang apa ya, organisasi atau wadah yang tepat buat anak-anak gitu ya. Sekali. Jadi jangan sampai teman-teman di luar sana itu berpikir buat apa sih ikut forum anak, buat apa sih itu. Nah, di sini tuh justru ladang mencari ilmu, ladang untuk menampung aspirasi itu ya di sini gitu bagi untuk teman-teman yang di luar sana. Tapi Mas Hendy, gini, nggak semua forum anak desa itu memiliki pemerintah desa yang istilahnya proaktif. Sedangkan untuk anak-anaknya sendiri pengurusnya ini sangat aktif menggebu-gebu untuk membangun forum anaknya itu bisa menampung aspirasi anak-anaknya yang ada di desa tersebut. Nah, dari Mas Hendy sendiri itu ada tips nggak? Mungkin kalau saya itu sangat menyayangkan hal tersebut ya. Kalau sampai pemerintah desa tidak proaktif terhadap forum anak, itu sangat eman. Dikatakan eman karena apa? Karena nantinya yang akan meneruskan pemerintahan itu pastinya dari generasi yang ada di daerah tersebut. Itu sudah pasti. Maka dari itu tips kalau dari saya sendiri itu yang pertama itu adalah susun program kerja yang baik lah. Istilahnya sesuaikan, jangan terlalu ambisius. Jadi yang buat gitu kecil ya? Tapi bermakna. Contoh pendataan akte, contoh pendataan orang yang tidak memiliki KTP atau teman-teman yang berusia 17 tahun yang tidak memiliki KTP, kita bantu bersama-sama untuk mengurus di Dispendu Capil. Itu hal kecil mendasar tapi bermanfaatnya sangat besar. Nah, selain itu kita juga ajang kayak tutor sebaya juga. Jadi kita juga bisa berbicara langsung dengan teman-teman, kayak contohnya untuk mengurangi angka pernikahan dini, angka yang kena narkoba. Walaupun di desa kami pasti ada, cuma kan kita untuk diikut forum anak sendiri itu biar bentengi diri kita sendiri agar kita terjauh dari hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya kita di forum anak itu sebenarnya punya bekal ya, bisa dibilang bekal yang sangat besar untuk kita kedepannya nanti itu seperti apa gitu. Oke. Kalau tipsnya lagi sih, yang kedua itu deketin dulu pemerintah desanya, ajak bicara baik-baik. Intinya kembali lagi komunikasi. Awalnya memang desa Sempurnapur nggak secemerlang ini, nggak sebagus ini, nggak sebesar ini. Cuma kita selalu bilang ke pemerintah desa, Pak, kita itu punya hak loh Pak. Pak, kita itu punya wadah loh Pak. Kalau kita disia-siakan Pak, nantinya semisal kita angka pernikahan dini semakin naik, angka kekerasan terhadap anak semakin naik, apakah tidak jelek nantinya nama desa tersebut? Jadi hal itu akan menjadi kampanye kita untuk mempromosikan bahwa forum anak itu sangat penting gitu loh Pak. Di pemerintah itu juga penting. Mengambil keputusan pun perlu dengan adanya forum anak. Karena apa? Kita punya hak partisipasi. Kita punya hak partisipasi itu kita manfaatkan dengan baik melalui forum anak. Kalaupun kita nantinya tidak bisa dimasukkan atau istilahnya nggak dianggap oleh pemerintah desa, kita akan gugat dengan undang-undang yang kita punya. Kita punya beberapa dasar hukum dalam pembentukan forum anak, itu bisa kita laporkan ke pihak-pihak tertentu. Contohnya langsung ke dinas. Ini loh kan sudah wajib bahwa desa di Kota Batu wajib memiliki forum anak. Tapi kok ini kok malah punya aja tapi nggak dirawat, kan buat apa gitu? Jadi seperti itu. Itu yang pertama yang sering. Soalnya apa ya, pemerintah itu kalau nggak diancam pasti nggak mungkin akan terbuka seperti itu. Awalnya dulu emang nggak terbuka banget. Kalau kita ancam pakai, intinya itu ya lemes lah. Yang pertama itu lemes. Kalau kita lemes, insya Allah lemesnya baik loh ya. Dalam artian lemes baik, bukan lemes buruk. Mungkin kalau jadi ancaman itu bukan berarti ancaman yang dalam kutip negatif ya. Bukan. Maksudnya ancaman itu kita speak up. Ya. Kita speak up. Membuka omongan untuk gitu. setidaknya menghargailah forum anak itu. Nantinya kalaupun nggak ada forum anak, kemungkinan besar siapa tahu, nauzubillah misalnya suatu desa kekerasan anaknya meningkat, narkobanya meningkat, seks bebasnya meningkat, angka pernikahan gini meningkat. Apakah tidak malu sendiri nanti pemerintah desa menanggapi hal-hal tersebut? Itu yang harus dipikirkan. Kan sekarang mungkin yang dipikirkan cuma ya forum anak ya apa sih? Anak cilik kok
Iya. Gak mungkin wes lakoni kayak ngono, gak mungkin kasar iku wes. Nah, Itu iya. pasti udah sering lah, bukan hanya di Sumbergondo sih kalau itu. Mungkin semua orang yang nggak hanya di organisasi forum anak aja yang mungkin ya Mas, mungkin organisasi yang lain yang orang memang belum tahu faedahnya apa, undang-undangnya seperti apa, pasti bakalan ngomong seperti itu, gitu kan ya. Iya. Tapi kembali lagi ke kitanya sebagai anggota itu gimana, gitu kan ya Mas ya. Betul Mau sekali. speak up ke apa namanya, Ke pemerintah desa pemerintah seperti apa. desanya atau gimana gitu. Kita sering dulu itu datangin langsung ke Pak Lurah, datang sawan ke rumahnya, Iya. ajak bicara mengenai forum anak. Kita menanamkan pemahaman tentang forum anak. Soalnya gini, kalau saya kenapa kok saya lancar-lancar terus? Setiap perumusan program saya melibatkan PKK, melibatkan pemerintah desa. Karena apa? Dana dari forum anak seni itu berasal dari dana desa. Oke. Anggaran pun dari dana desa. Makanya itu yang utama adalah kita langsung menggandeng pemerintah desa di bagian kaur penyusunan perumusan di dana desa. Oke. Jadi itu langsung. Jadi misal kita nanti ada lomba AIUEO, contoh lomba AIUEO nanti kita sarankan di musyawarah pembangunan desa, apakah setuju atau tidak itu tergantung. Itu nanti semisal nggak disetujui kan ada, kita nanti ditanya diajukan lagi tahun depan atau kita ubah ke program lain seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong tentang anggaran nih Mas, ketika menyusun kita mengumpulkan Pak Lurah, Pak Kades, kemudian PKK, dan di situ kita sebagai forum anak ngomong nih, Bu saya kepingin bikin kegiatan gini A, B, C, D. Nah, ketika apa sih Mas yang harus dilakukan forum anak selain saya ngomong? Apakah perlu forum anak itu membuat RAB sendiri? Kalau menurut saya itu sangat perlu RAB itu sendiri dibuat. Karena apa ya? Rencana anggarannya biar jelas. Oke. Oh, tahun ini saya mau A, I, U, E, O itu jelas. Oke, berarti forum anak sendiri ya? Iya. Oke. Nantinya akan kita seleksi bersama-sama musyawarah melalui PKK, Pak Lurah, Kaur Perencanaan, Sekretaris Desa. Jadi apa sih yang diinginkan oleh forum anak ini? Kita saring, walaupun nggak semuanya diterima nggak masalah. Yang penting kita tulis dulu rencana kita apa tahun ini. Kita usulkan ke pemerintah desa, yang diterima yang mana, yang tidak yang mana, itu silakan. Dengan ketentuan bobot masing-masing tetap. Oke, tetap ya. Kita perempuan juga punya bobot di situ ya, di pemerintah desa itu tentu kita punya bobot tersendiri gitu ya. Oke, kalau misalnya nih ketika pemerintah desa tidak menyetujui tentang kegiatan tersebut yang udah kita rancang, mulai dari misalnya ini makan, minum dan sebagainya sampai hari-hari itu seperti apa, tapi di sisi lain pemerintah desa malah tidak setuju dengan ide kita, itu bagaimana? Yang pertama tanyakan dulu ketidaksetujuannya di mana. Oke. Kita juga harus berpikir baik buruknya suatu acara. Itu yang penting. Feedbacknya banyak positifnya, negatif gitu ya. Jangan memikir bahwa pihak kita memang benar. Oh, acara ini pro banget ke kita. Oh, oke. Tapi impactnya keluar itu apa? Contoh, mungkin sebelum-sebelumnya forum anak desa Sumbergondo ini nggak punya acara sebesar forum anak lain yang ada di Kota Batu. Tapi kita melejitnya di mana? Kita banyak anggota. Kita banyak anggota dari mana? Ya tadi, kita buat kegiatan yang kecil, sekiranya kecil, tapi itu impactnya sangat besar di luar. Contohnya kayak pembuatan KTP, pendataan anak putus sekolah, itu kan nanti kita laporkan ke dinas pendidikan. Ini gimana? Soalnya kan angka pekerjaan anak di desa Sumbergondo sendiri tidak sedikit. Pasti ada. Sangat ya. banyak. Dahulu saya waktu melaksanakan turun langsung ke RT RW itu sekitar 16 orang anak. Itu menurut saya itu udah besar. Walaupun hanya segelintir itu tapi besar itu impactnya. Soalnya kan 16 anak dengan rentan usia 10 sampai 15 tahun sudah ikut ke kebun atau manjat ke pohon apel, ikut istilahnya rempes metik daunnya. Ya, metik daunnya atau kadang-kadang ikut ngunduh apel atau ngambil apelnya, ngambil buahnya. Itu kan sudah apa ya, bukan hal baru lagi di desa kecil Sumbergondo, itu bukan hal kecil lagi, karena kan yang pertama pasti faktor ekonomi itu yang menjadi kendala. Padahal kan sekolah sudah gratis, tapi kenapa kok kembali ke faktor ekonomi? Nah itu harus kita tanyakan lagi ke keluarganya. Tapi alhamdulillah berkat kita punya PKK Pokja 1 kita yang hebat-hebat, PKK Desa Sumbergondo yang hebat, akhirnya permasalahan-permasalahan ini pun berkurang hingga hilang. Akhirnya kita naikkan ke kepemilikan akte kelahiran. Cuma 3-4 orang kalau nggak salah yang tidak memiliki akte kelahiran. Sudah diuruskan, sudah selesai, kita naikkan lagi ke KTP.
Jadi seperti itu, kita tahap aja dulu. Setelah ini kalau kita beres administrasi anak, sudah baik semua, jadi hak hidupnya kan sudah terpenuhi. Apapun haknya kan sudah dipenuhi, baru kita naikkan ke gebiar-gebiarnya. Itu kunci saya. Jadi ketua pun di situ. Jadi dasarnya dulu kita bangun, baru gebiar nanti setelah dasar-dasar itu terbangun. Kalau kita buat gebiar tapi impactnya hanya untuk segelintir orang, buat apa? Oke, berarti bangunnya itu harus bertahap gitu ya. Jadi supaya semuanya itu terpenuhi. Terpenuhi dulu, baru kita naik ke yang lebih keren lagi. Oke. Jadi apa ya? Buat forum anak menjadi yang maksudnya dikenal oleh banyak orang saat ini, membuat kegiatannya sangat banyak sekali. Itu bukan berarti memang mungkin semua forum anak itu pengennya seperti itu ya, Mas. Maksudnya memiliki kegiatan yang besar yang dapat dikenal orang, tapi kita lihat dulu nih di bawahnya sudah terpenuhi atau belum. Nah, itu. Jadi nggak harus serta-merta kita harus di depan harus nampak bagus gitu ya, tapi kita harus tahu bawah-bawahnya itu seperti apa. Oke, gini Mas Edi, bagaimana caranya branding forum anak supaya dikenal oleh banyak orang? Maksudnya mungkin sebagian orang yang nggak tahu itu hal apa sih forum anak, apa sih forum anak, ngapain sih ikut forum anak. Sebenarnya cara brandingnya sendiri tuh bagaimana sih meyakinkan orang-orang, terutama orang tua nih yang punya anak-anaknya. Mungkin kita juga sering kok mungkin di desa lain juga sama, punya anggota yang mempermainkan lah, istilahnya kasarannya mempermainkan forum anak. Berangkat ke forum anak, pamitnya ke forum anak, tapi tujuannya ke lain, ke lain di forum anak. Itu menjadi salah satu ancaman sendiri bagi forum anak desa. Kita mau hidupin, kita mau kembangin, tapi dari anggota sendiri tidak mendukung hal itu dengan merusak nama kita melalui hal tersebut. Sehingga omongan-omongan dari orang tua anggota kami itu malah was-was dengan anaknya. Pamit tadi forum anak, kira-kira forum anak apa enggak yo? Iya. Itu pasti yang menjadi permasalahan baru lagi. Kalau kami selalu kan ada SK, ada sumpah jabatan. Anggota pun akan disumpah. Jadi disitulah letak kepercayaan kami, letak integritas kami itu ada di situ. Semisal nantinya mereka menyeluntang atau nyelentang dari hal tersebut, kami dari pemerintah desa sampai ke pengurus forum anak tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan dengan tidak terhormat, itu sudah pasti. Karena kita sudah menjadi SK sudah legal dan itu ada peraturan-peraturan di sana, ada yang harus kita penuhi, ada kewajiban apapun itu harus dilakukan sesuai dengan fungsinya mereka. Kalau anggota ya anggota, ketua pun ketua. Misal ketua kayak saya punya kesalahan apapun itu berhak dituntut oleh anggota saya. Saya pun terbuka dengan anggota saya sehingga anggota saya itu merasa, oh ini loh ketuanya gini. Soalnya saya nggak pernah membatasi dinding dengan anggota saya. Bolehlah kadang-kala ngelama istilahnya. Itu mungkin kan ada. Cuma itu kan ya? saya menilainya itu sebagai mungkin cara mereka untuk akrab dengan saya melalui hal tersebut. Seperti itu. Nggak pernah saya mengambil hati atau apapun itu nggak pernah. Cuma kalau sudah keterlaluan itu pasti ada lah rasa mungkin jengkel. Kalau kita sendiri kan sudah di kota kan semakin besar lagi pusatnya. Tapi kan kalau di desa sendiri kan selingkup segitu mungkin insya Allah kalau saya itu nggak sampai saya ambil hati. Karena menurut saya kalau saya baik insya Allah anggota saya akan juga baik pula. Karena pemimpin itu cerminan dari anggotanya menurut saya. Dimanapun saya akan dikirim pasti yang akan nama yang akan saya bawa yang pertama itu adalah keluarga, yang kedua adalah desa Sumbergondo. Dasarnya saya hidup di sana, dasar saya berorganisasi di sana, maka dari itu saya mampu bisa gitu loh. Jangan sampai lupa dengan asal kita lah istilahnya.